Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini waktu di Tunisia dan malam di Indonesia, kita semua dari tim Marifatuna dan teman-teman semua bisa berkumpul kembali dalam kegiatan rutinan pembelajaran kitab Safinatun Najah. Di sini teman-teman semua yang pernah mengikuti sebelumnya mungkin sudah nggak asing lagi dengan suara saya dan udah tahu apa istilahnya bagian mana yang akan kita lanjutkan. Tapi karena ini adalah pertemuan pertama setelah libur panjang karena di sini waktu istilahnya apa? Waktu ujian. Sekarang saya alhamdulillah udah beres, udah mau masuk musim panas juga. Jadi insya Allah ke depannya kita akan sering bertemu di setiap minggunya. Untuk mengingatkan, hari ini di kitab Safinah kita udah masuk ke bab sholat. Sebelumnya mempelajari tayamum, sebab-sebab tayamum, rukun tayamum, sudah mempelajari tentang bersuci, wudu, tayamum, terus mandi. Sekarang kita sudah masuk ke sholat. Dan kita akan sedikit mengulang biar pembahasannya lebih istilahnya lebih kamil lah, lebih sempurna dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Karena ini saling berkaitan. Kita awali pembahasan sekarang itu dari faslun fi arkanis shalah. Silakan teman-teman yang punya PDF-nya bisa dibaca. Terus teman-teman juga nanti bisa murojaah sendiri setelah pembahasan di Marifatuna. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita Fatihah dulu kepada sahibul kitab. Usan ila sahibul kitab Safinatun Najah. Salimi. Allahumma firra wa fi'anhu wa nafa'ana min barakati wa karamati syalala ilahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lana wa liwalidina wa lil amin. Suara aman? Ya, kitab aman? Sudah ready semuanya? Perkataan tulis sudah oke ya? Kita mulai. Faslun fi arkanis shalah. Dalam pembahasan kali ini, bab pertama yang akan kita bahas adalah tentang rukun sholat. Di kitab Safinah, itu arkanus sholah sab'ata asyar. Jadi rukun-rukun sholat itu ada 17. Ini di madhab Syafi'i. Tapi ada juga kitab madhab Syafi'i namanya Mabadi Fikih. Yang 3 juz itu Mabadi Fikih. Itu ditulisnya bukan sab'ata asyar, tapi 13. 13, kalau nggak salah 13 atau 14. Itu ada pengurangan di tumak ninah. Nah, kalau di Safinah itu setiap tumak ninah itu dimasukkan sebagai rukun. Jadi jumlahnya ada 17. Nah, jadi teman-teman nanti kalau ditanya rukun sholat ada berapa? Rukun sholat ada 17. Kalau tumak ninahnya nggak dimasukkan ada 13. Itu. Jadi kita sekarang karena ngaji kitabnya Safinah, kita fokus ke kitab yang kita kaji. Arkanus sholati sabat asyar. Al-awwal an-niyah. Sudah pasti kita harus melakukan niat lebih dahulu. Tapi penjelasan para imam fikih itu kan niat itu banyak pembahasannya. Ada niat yang dilakukan oleh hati, ada niat yang dilakukan oleh lisan, ada niat yang berbarengan dengan fi'il, dengan pekerjaan kita. Contoh waktu pembahasan wudu kan an-niyah itu apa?
Niyatu qadu syai'in muqtaranan bi fi'li. Jadi memaksudkan sesuatu tapi harus dibarengi dengan pekerjaannya. Nah, di salat juga sama. Niatnya di mana? Nah, niat salat itu ketika takbiratul ihram. Tapi wajib ada lisan dulu. Kalau di salat ada lisan sunnah lah, ada sunnah 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 diucapkan. Contoh misalkan lagi sholat tadi Isya ya, kalau di Indonesia, usolli farada isya'i arba'ata raq'ati mustaqbilal Ka'bah fardalillahi ta'ala. Nah, itu niat wajib diucapkan, bukan wajib, istilah sunnah diucapkan, tapi yang wajibnya itu niat yang dilakukan oleh hati. Jadi ketika takbiratul ihram, Allah, nah dalam hati itu wajib dalam hati, saya mau sholat ini atau ini itu maksudnya sholat apa jenis sholat yang mau kita lakukan, asyarkah, duhurkah, maghribkah, isyakah. Nah itu wajib benar-benar diniatkan, jangan sampai tidak diniatkan. Karena nanti ada pembahasan di bawah, ada di pasal setelah ini. Terus yang kesani asani takbiratul ihram. Nah, yang kedua takbiratul ihram. Asalis al-qiyamu alal qadir fil fard. Yaitu berdiri bagi yang mampu. Kalau bagi yang nggak bisa berdiri gimana? Duduk. Kalau masih nggak bisa duduk berarti tidur, berbaring. Ada yang berbaring kiri, ada yang berbaring kanan, berbaring kanan. Kalau nggak mampu berbaring kanan, bisa sampai berbaring telentang juga nggak apa-apa. Isyarat semua gerakan itu dengan kedipan mata. Tapi syaratnya tadi benar-benar sakit. Kalau ada benar-benar sakit atau ada darurat, ada udzur, itu baru boleh bagi orang yang tidak mampu untuk berdiri. Terus ar-rabi qiraatul Fatihah. Nah, biasanya di sini banyak yang sedikit kurang fokus, istilahnya menyepelekan surat Al-Fatihah. Sebenarnya surat Al-Fatihah itu surat pembacaan Al-Fatihah dalam sholat itu masuk ke rukun sholat. Jadi jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai tidak jelas satu ayat disebutkan atau dibacakan ketika sholat. Nah, nanti kalau salah satu rukun dari sholat tidak sempurna atau tidak dilakukan, maka sholatnya tidak sah, harus diulangi. Jadi ini harus diperhatikan ya, membaca surat Al-Fatihah itu harus sempurna dibacanya. Nanti setelah ini ada pembahasan pasal tentang Fatihah. Saking pentingnya sholat, sampai di kitab Sakinah itu dibahas hal-hal yang lebih rinci. Tuh, bentar. Terus yang lanjut Al-Khamis. Al-Khamis ar-ruku. Itu sudah pasti ruku. Dan syarat ruku tuh kayak jangan terlalu tinggi, jangan terlalu bawah. Jadi bentuknya letter L. L kebalik. Nah, itu harus lurus ya. Diperhatikan. Terus asadis tumaninah. Nah, di sini perbedaan di kitab Babadi Fiqh itu di sininya. Tumaninahnya tidak dimasukkan kalau di kitab Babadi, kalau di sini dimasukkan. Asadis tumaninah. Jadi setelah ruku itu berdiri, diam dulu. Ada di ruku itu diam. Jadi nggak boleh kayak kalau bahasa Sunda nama sholat bangkong. Kalau bahasa Indonesia sholat katak lah. Jadi loncat-loncat, nggak ada tumaninah. Nah itu nggak boleh, harus ada tumaninah. Jadi ruku, berhenti sejenak sambil baca, habis itu baru angkat tidak. Habis itu tumaninah lagi. Tuh, yang asabi al-i'tidal, asamin tumaninah fi. Jadi tidak harus berhenti juga sementara. Habis itu
Habis samin atasi sujud marataini 2 kali. Nah, yang al-asyirnya tumaninah juga. Jadi sujudnya jangan sujud langsung diangkat. Nah, nggak boleh. Bentar, nggak bisa digeser. Lihat aja dulu, lanjut. Terus tadi sujud sudah, tumanina udah, terus al-hadi asyar itu al-julus baina sajdatain. Duduk di antara dua sujud. Nah, itu termasuk rukun juga. Jadi jangan kecepatan sujud eh, sujudnya jangan kecepatan di antara sujud satu sama sujud dua. Jadi harus ada julus baina sajdatain. Karena itu termasuk rukun yang ke-11. Terus yang ke-12 asani asyar tumaninah fi itu. Di julus baina sajdatain juga itu ada tumaninah. Jadi nggak boleh baru sujud pertama berdiri langsung sujud lagi. Jadi harus sejenak berhenti sementara. Terus asalis asyar tasyahud akhir, arabi asyar al-qu'ud fi. Tasyahud akhir itu yang intinya mah ada istilah tahiyat yang ada salamnya. Terus yang tahiyat awal gimana, Kak? Nah, tahiyat awal itu masuk ke sunnah ad yang dimana kalau kita meninggalkannya itu wajib eh, melakukan sujud sahwi. Harus melakukan sujud sahwi. Jadi enggak sujud awal tasyahud akhir. Tasyahud awal itu tidak termasuk rukun sholat. Terus duduk di waktu tasyahud akhir itu al-qu'ud fihi, duduk di tasyahud akhir itu termasuk rukun juga. Jadi tasyahud akhirnya jangan apa ya? Biasanya kan ada yang tasyahud akhirnya kayak setengah berdiri. Nah, teman-teman bisa bayangkan setengah berdiri. Jadi berdiri tapi di lutut gitu. Nah, itu nggak boleh. Harus harus duduk. Kecuali mungkin kalau ada darurat, misalkan lagi sakit kakinya, itu mungkin ada rusuh, ada maafun nanti. Bentar ya, nggak bisa digeser. Nah, oke, lanjut. Al-khamis al-khamis asyar itu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di tasyahud akhir itu kan ada salawat ke nabi tuh. Kayak apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu kan sebelumnya ada. Kayak misalkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma sholli. Nah, itu kan ada sholawatannya di tasyahud akhir. Nah, itu termasuk kalau di kitab Sakinah itu termasuk rukun sholat. Jadi nggak boleh ditinggalkan. Nah, dua yang terakhir, as-sadis asyar sama as-sabi asyar, itu salam dan tartib. Jadi salam itu jangan ditinggalkan. Dan semua dari niat sampai salam itu harus tertib. Makanya ulama fikih itu mengartikan sholat itu amal ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin yang diawali takbiratul ihram dan niat dan diakhiri dengan salam. Nah, maka itu harus tertib melakukan sholat, tidak boleh loncat-loncat rukunnya. Paham sampai sini teman-teman? Sekarang kita lanjut ke perincian dari rukun sholat. Saking pentingnya
Syekh Salim, pengarang kitab Safina itu sangat dirinci, biar kita sholatnya di samping khusyuk, kita benar-benar sesuai syariat Islam, gitu. Sesuai syariat yang sudah ditentukan. Karena kita mayoritasnya mazhab Syafi'i, maka kita menggunakannya kitab-kitab Imam Syafi'i, ulama-ulama yang bersandar kepada Imam Syafi'i. Faslun fin niyati sholah. Sekarang kita akan pembahasan niat dalam sholat. An-niyatu salasu darajat. Niat itu ada 3 derajatnya. Ya. Yang pertama, ingkanat as-sholatu fardon wajaba qasdul fi'li wa ta'yin wa fardiyah. Jadi, untuk sholat fardu atau ketika melakukan sholat fardu itu wajib ada sesuatu pekerjaan yang dimaksudkan. Maksudnya seperti apa? Jadi kita dalam hati benar-benar ada tujuan untuk melakukan sholat itu. Sholat apa? Sholat fardu itu. Terus yang kedua, at-ta'yin. Itu menentukan. Kan sholat fardu ada 5. Ada duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Maka kita harus menyebutkan dalam niat kita. Kayak tadi kan, usolli fardhu duhri misalkan. Ya, harus duhrinya itu harus disebutkan. Terus yang ketiga, dalam derajat yang pertama ini wal fardiyah. Kefarduannya juga istilahnya ini ada dalam niatnya. Kayak fardhu lillahi ta'ala kan disebutkan ada lengkap pokoknya. Niat martabat yang pertama tuh derajat yang pertama tuh lengkap dalam niat kita tuh lengkap. Ada qasdu fi'linya, ada ta'yinnya, ada fardiyahnya. Terus yang kedua, in kanat nafilatan muwaqqatatan karatibatin audatin sabab wajaba qasdul fi'li wa ta'yin. Yang derajat yang kedua itu berbeda dari yang pertama, hanya dihilangkan al-fardiyahnya. Jadi tetap sholat sunnah muwaqqatatan tuh yang ada waktunya. Karatibah seperti ya sholat setelah sholat setelah duhur, sholat sebelum asar, sholat sunnah maksudnya ya. Nah itu kan ada waktu-waktunya. Nah maka harus dalam niat itu ada qasdu fi'linya, ada ta'yinnya. Makanya kalau usolli sunnata qabla duhri. Nah, kan disebut dalam niat. Itu qasdu fi'li sama ta'yinnya ada. Terus yang ketiga, wa in kanat nafilatan mutlaqan wajaba qasdu fi'li faqat. Nah, di sini yang mungkin sering dibahas sama kita, sholat mutlak, maksud sholat sunnah mutlak itu apa? Jadi sholat sunnah yang tidak ditentukan oleh waktu dan bebas dilakukan kapanpun. Kecuali di waktu yang diharamkan sholat. Emang ada waktu yang diharamkan sholat? Nah, ada. Kapan itu? Nah, setelah subuh sama setelah asar. Itu waktu yang diharamkan untuk sholat. Maka sholat sunnah mutlak itu tidak bisa dijalankan atau dilakukan setelah sholat asar sama sholat setelah subuh. Itu sholat nafilah mutlaqah. Kayak misalkan ada teman-teman yang benar-benar cinta sholat gitu. Di waktu malam itu sholat aja. Sholat sunnah. Nggak tahu sholat sunnah apa. Nah itu termasuk sholat sunnah mutlak. Tidak ada sebab, tidak ada waktu yang ditentukan. Dan itu ada dalilnya, ada hadisnya juga yang menerangkan bahwa sholat sunnah itu tidak terbatas dengan waktu, tidak terbatas dengan ketentuan, kecuali sholat-sholat sunnah yang memang dari syariat ditentukan.
Kayak sholat duha, ya di waktu duha, sholat setelah duhur ya diwaktukan setelah sholat duhur. Terus kayak sholat yang ada sebabnya itu apa, biasanya yang sholat meminta hujan itu istisqa. Nah, itu kan harus termasuk ke derajat yang kedua itu, ada nafilatun muwaqqatatun. Nah, jadi sholat sunnah yang terikat dengan waktu. Tuh, paham derajat niat? Jadi kalau sholat fardu berarti kita, niat derajat yang pertama, kalau kita sholat sunnah yang terikat dengan waktu itu melakukan niat dengan derajat yang kedua, kalau sholat mutlak baru kita hanya memerlukan qasdu fi'li saja. Itu, nanti kalau ada pertanyaan dari yang saya jelaskan bisa ditulis masing-masing dulu, nanti setelah ini ada sesi pertanyaan, nanti teman-teman bisa diajukan. Terus kita masuk ke surut, surut takbiratul ihram. Faslun fi syuruti takbiratul ihram, fi syuruti takbiratul ihram, syurutu takbiratul ihram sittata asyar. Wah, banyak ya. Makanya sangat rinci banget. Walaupun kitab Safinah dibilang kitab mabadi untuk, apa, madzhab Syafi'iyah, tapi pembahasan di dalamnya benar-benar sangat lengkap. Yang pertama, antaqa'a halatal qiyam fil fardi. Itu dilakukan dalam keadaan berdiri jika salat fardu. Itu bagi yang berdiri ya. Kalau misalkan yang lagi udur nggak apa-apa, misalkan lagi duduk karena sakit nggak mampu berdiri ya takbiratul ihramnya duduk. Tapi di sini syarat takbiratul ihram bagi yang mampu berdiri, itu takbiratul ihramnya ketika berdiri. Terus yang kedua, antakuna bil arabiyah. Oh, kata saya Salim di kitab ini harus menggunakan bahasa Arab. Jadi nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Allahu Akbar. Masa dalam salat misalkan Allah Maha Besar. Nah itu nggak boleh. Harus menggunakan bahasa Arab. Terus yang ketiga, antakuna bilafzil jalalah. Jadi harus ada lafaz Allahnya. Nggak boleh hanya Akbar. Nah, harus Allahnya harus jelas. Terus wabil lafdi akbar. Nah, dan juga harus ada lafaz akbarnya. Ada di sini maksudnya kita melafalkannya itu sempurna. Allah sama akbar itu benar-benar kita lafalkan. Terus watartibu bainal lafdatain. Jadi jangan akbar Allah. Nah, halus Allah akbar. Terus selanjutnya wa alla yamudda hamzatal jalalah. Jadi tidak boleh memanjangkan hamzah di lafaz Allah. Jadi kayak Allahu Akbar nggak boleh. Jadi harus apa istilahnya? Sewajarnya lah, sewajarnya. Terus ada mumad bain. Nah, jadi nggak boleh. Di sini biasanya kalau misalkan lagi perjalanan terus sholat di musola pinggir jalan itu biasanya ada Allahu Akbar, dipanjang akbarnya, barnya panjang. Nah itu nggak boleh, syarat takbiratul ihram itu nggak boleh dipanjangkan. Berarti tadi udah dua, hamzah di lafaz Allah nggak boleh dipanjangkan, apa huruf ba di lafaz akbar itu nggak boleh dipanjangkan juga. Terus wa alla yushaddida alba. Nah, tidak boleh mentasdidkan huruf ba. Allahu gimana itu? Nggak bisa juga sebenarnya kalau ditasdidkan. Terus wa alla yazida wawan sakinatan au mutaharrakatan bainal kalimatain. Dan tidak menambahkan huruf wawu yang sukun atau yang berharokat di antara kalimatain. Nah, di antara
Allahu Akbar itu jadi kayak gimana berarti? Allahu apa? Gimana itu? Allahu Akbar. Ah, nggak boleh. Nggak boleh ada huruf wawunya. Jadi Allah Akbar itu harus jelas. Nggak boleh ada yang dipanjangkan di hamzah. Dan baknya nggak boleh baknya ditasdidkan dan nggak boleh ditambah waw. Dan juga tidak boleh, bukan selanjutnya ada, tidak boleh di wa alla yajida wawa qabla jalalah dan juga nggak boleh tambahkan waw sebelum lafad Allah. Terus wa alla yakifa baina kalimatai at-takbir waqfatan tawilatan wala qasyiratan. Dan juga apa tidak ini jangan berhenti di antara dua kata itu. Baik lama ataupun sebentar. Ya contohnya kayak Allah Akbar. Nah, itu nggak boleh ada waqf di antara dua lafaz itu, dua kalimat ini. Wa alla mana? Ini ya. Wa ay yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Nah, ucapan apa? Ucapan takbiratul ihram kita harus terdengar oleh diri sendiri. Itu bagi kita yang misalkan salat sendiri. Tapi kalau bagi imam itu harus terdengar oleh makmum. Minimal terdengar oleh makmum di kanan kirinya. Itu. Terus wadukhul waktu fil muwaqqat. Ya, itu udah pasti harus masuk waktu sholat. Terus yang selanjutnya wa iqa'uha halal istiqbal. Kita udah pasti karena kita sholat menghadap istiqbal, kiblat maksudnya di sini, maka takbiratul ihram juga menghadap kiblat. Terus wa alla yuhilla biharfin min hurufiha. Terus tidak salah juga kita dalam mengucapkan huruf-huruf kalimat tadi, kalimat Allahu Akbar. Terus wa ta'khiru takbiratul ma'mum an takbiratul imam. Nah, dan takbiratul ihram makmum itu harus dilakukan sesudah takbiratul ihram sang imam. Itulah syarat-syarat dalam takbiratul ihram. Jumlahnya ada 16. Teman-teman nanti kalau yang mau benar-benar memahami itu nggak perlu menghafal sebenarnya, tapi langsung praktek dan mengingat pelajaran-pelajaran yang kita bahas hari ini. Ini sebagai wawasan saja ya, prakteknya nanti teman-teman bisa langsung praktekkan sendiri di sholat. Nanti lihat ada nggak ya selama sholat ini yang salah, ada nggak ya sholat selama ini ada yang kurang. Nah, kita bisa koreksi bareng-bareng di pembelajaran kali ini. Terus lanjut kita karena masih jam 20.34. Lanjut ke paslun fi syurutil Fatihah. Setelah niat, setelah takbiratul ihram, kita masuk ke pembahasan Al-Fatihah, mengucapkan Al-Fatihah. Faslun fi syurutil Fatihah, syurutul Fatihah asyrah. Syarat dalam mengucapkan surah Al-Fatihah dalam sholat itu ada 10. Al-awwal at-tartib. Yang pertama itu udah pasti tartib. Terus al-muwalah harus berurutan, terus menerus, tidak boleh terputus-putus. Terus yang ketiga wa muru'ah hurufiha. Kita harus benar-benar muru'ah, benar-benar memperhatikan huruf-huruf yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Terus wa muru'ah tasdidatiha, dan juga harus memperhatikan di mana tasdidnya, mana yang harus ditasdidkan, mana yang nggak boleh ditasdidkan.
Terus wa alla yasquta syaktatan tawilatan wala qasiratan yaqsidu biha qat'al qiraah. Dan kita tidak boleh apa istilahnya kayak memanjangkan, memendekkan atau memotong dalam bacaan kita itu nggak boleh. Jadi harus sesuai tajwid lah istilahnya. Harus sesuai tajwid, harus sesuai ilmu tajwid. Wa qira'atu kulli ayatiha wa minhal basmalah, dan harus membaca seluruh ayat surat Al-Fatihah dan juga termasuk basmalah. Kalau Imam Syafi'i di sini termasuk basmalah itu harus diucapkan dalam salat kita. Terus yang ke-7 wa adamul lahn al-mukhil bil makna, dan tidak boleh ada ucapan yang kayak dapat merubah makna lah. Al-mukhil bil makna. Jadi tidak ada kesalahan dalam ucapan yang dimana ucapan yang kita keluarkan itu merubah makna surat Al-Fatihah. Nah, itu nggak boleh. Terus wa antakuna halatal qiyam fil fard, dan dilakukan ketika kita sedang berdiri. Terus yang ke-9 wa ayyusmi'a nafsahul qira'ah, dan harus didengar minimal oleh diri kita sendiri. Bacaannya itu terdengar sama kita sendiri. Malah ada yang riwayat yang jelaskan bahwa kita misalkan sholatnya sendiri, tapi di samping kita banyak juga yang sholat sunnah atau sholat apa, kita nggak boleh baca surat Al-Fatihah terlalu keras, kecuali jadi imam. Karena pembacaan surat Al-Fatihah terlalu keras, bagi kita yang bukan imam, itu akan membantu kefokusan, kehusuan teman-teman di sekitar kita. Makanya di sini hanya tertulis wa ayyusmi'an nafsahu qiraah, cukup terdengar oleh diri sendiri. Terus wa alla yatakhallalaha dzikru ajnabi. Nah, tidak terganggu oleh pikirnya orang-orang lain. Itu pasal fi suratul Fatihah. Teman-teman yang nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau belum paham, kurang paham, silakan nanti ditanyakan di akhir ya. Masih ada waktu 10 menit. Kita lanjut ke paslon berikutnya. Fi tasdidatil Fatihah. Nah, tadi kita pasal bagaimana mengucapkan Fatihah dengan syah dalam salat kita. Sekarang kita akan membahas berapa sih tasdid dalam surat Al-Fatihah. Sampai dibahas sama Syekh Salim di kitab ini sangat rinci biar kita sempurna melakukan salatnya. Faslun fi tasdidatil Fatihah. Tasdidatul Fatihah 14. Ada 14. Pertama tuh. Bismillah. Fauqalam di atas lafaz Allah. Harus bismillah, nggak boleh bismillah. Nah, nggak boleh, harus ada tasdid. Terus selanjutnya ar-Rahman. Fauqra. Selanjutnya ar-Rahim. Fauqra di kalimah ar-Rahim. Itu juga harus tasdid. Maka sempurnanya Bismillahirrahmanirrahim. Ada tasdidnya. Terus lanjut. Alhamdulillah. Fauqalamil jalalah. Di atas lamnya dapat Allah. Terus Rabbil alamin. Fauqal ba, di atas huruf ba. Maka pembacaan yang benar adalah Alhamdulillahi Rabbil alamin. Selanjutnya Ar-Rahman. Fauqra sama yang ada di Bismillahirrahmanirrahim. Terus Ar-Rahim. Fauqra. Terus Maliki Yaumiddin di fauqad dal, di atas huruf dal, itu nggak boleh ketinggalan. Sempurnanya Maliki Yaumiddin. Terus iyyaka na'budu.
Fauqal ba, bukan fauqal ba. Fauqal ya. Iyyaka na'budu, terus wa iyyaka nasta'in sama fauqal ya, terus ihdinas siratal mustaqim. Itu fauqas shad. Lanjut siratal ladzi, itu fauqal lam. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu fauqad dad alam. Itu tasdid-tasdid yang surat Fatihah harus diperhatikan. Kenapa? Karena syarat sah membaca surat Fatihah dalam sholat ada apa? Ada tasdid yang harus diperhatikan. Muru'ah atas didat fi suratil Fatihah. Itu paslon fitnah. Silakan kalian insya Allah paham ya membaca di pasal tasdidatul fatihah ini insya Allah antum paham dan bisa melihat tasdidnya di mana saja dan bisa langsung dipraktekkan nanti kalau sholat fardu atau sholat nafilah. Masih ada sisa waktu, kita tambah satu bab saja. Faslun fi raf'il yadaini inda takbir. Nah, dibahas. Dibahas tentang apa? Kapan kita mengangkat dua tangan ketika takbir, ketika sholat. Yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'a. Nah, sunnah mengangkat kedua tangan dalam sholat itu ada 4. Pertama, inda takbiratul ihram. Nah, itu Allahu Akbar, angkat tangan sejajar dengan telinga kanan dan kiri. Terus yang kedua, wa indar ruku, ketika ruku, ketika mau ruku lah. Oh, terus wa indal i'tidal. Nah, itu setelah ruku. Habis itu ketika bangkit dari tasyahud awal. Wa indal qiyam. Minat tasyahudin awal. Dan setelah berdiri dari tasyahud awal. Itu 4 tempat di mana kita disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Halayak takbir di takbiratul ihram. Itu pasal terakhir di pertemuan kali ini. Alhamdulillah sudah sampai ke pembahasan rincian rukun sholat di di sebelum sujud. Berarti masih istilahnya masih di dalam keadaan ruku. Nah, jadi kita minggu depan lanjut ke sujud. Itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Setelah ini kita buka sesi pertanyaan. Jadi teman-teman yang mau bertanya silakan. Misalkan yang tidak mau buka mic juga silakan ditulis di pesan panggilan. Insya Allah ini udah sangat cukup untuk hari ini. Tutup dengan pasal faslun fi raf'il yadaini inda takbir. Silakan teman-teman yang mau bertanya boleh. Silakan yang mau bertanya boleh. Misalkan seputar di luar pembahasan juga nggak apa-apa. Misalkan kayak permasalahan di wudhu, permasalahan tayamum. Selama masih berkaitan dengan fikih, dengan saya boleh.
Ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada yang bertanya? Dani, ada. Dea Septiani. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya apakah soal wudhu jika lupa membasuh kepala itu tidak sah? Yang dimaksudkan dia ini membasuh kepala, maksudnya apa? Rambut atau wajah? Kalau membasuhnya wajah karena apa? Mashul wajhi itu termasuk rukun wudhu, jadi enggak boleh ditinggalkan. Wajib membasuh kepala, membasuh muka. Mana nih kepalanya ya? Ataskah atau kepala wajah kah? Atau misalkan telinga? Kalau telinga mah itu bukan kepala ya, udah beda. Nah iya, lebih baik diulang wudhunya. Benar, lebih baik diulang wudhunya karena rukun wudhu aja itu yang terakhir apa? Tartib. Jadi harus tartib. Jadi niat lagi bismillah dari awal, habis itu kita membasuh muka. Jadi wajib wajib membasuh muka. Silakan yang lain. Itu insya Allah ngejawab ya, ada ya. Karena kadang Anda suka lupa gerakannya, ada beberapa yang kadang merasa, oh ya, itu mungkin ada di sebagian kita itu kayak kalau beribadah atau bersuci itu kayak ada ragu ya. Ini udah belum sih? Ini tuh eh, apa membasuh tangan kanan udah nggak ya? Kok kayak kelihatan kering gitu. Nah, itu kalian harus bisa eh, meyakinkan diri karena kalau antum yakin kita tidak melewatkan sesuatu yang dalam apa ibadah kita, itu harus ya udah nggak boleh ada keraguan. Kalau ada keraguan datang, wah itu nanti lebih baik untuk kehati-hatian diulang saja. Karena kan kalau qawaidnya kan ada al-yaqinu la yujalu bisak, keyakinan itu tidak keluar dari keraguan. Jadi kalau udah ada keraguan ya berarti kitanya nggak yakin. Tuh. Terus ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan dari Naninda Leonte. Saya kalau mau menjalankan sholat tahajud itu kan harus tidur dulu ya. Tapi kalau misalkannya tanpa tidur dulu, tapi mau menjalankan sholat tahajud, apakah boleh Ustadz? Nah, permasalahan sholat tahajud itu kan sebenarnya dari kalimat zuhud ya. Zuhud itu kayak ada istilah di dalamnya pengorbanan lah. Kenapa sholat setelah tidur itu dibilang sholat tahajud? Para ulama itu berpendapat karena sholat tahajud, sholat yang dilaksanakan setelah tidur itu lebih berat daripada sholat sebelum tidur. Maka sholat isya nih teman-teman,
Ini pasti teman-teman ada sebagian yang belum tahu. Sholat Isya kalau dilakukan setelah tidur, nah itu termasuk sholat tahajud. Lah, kan sholat tahajud itu sholat sunnah. Iya, sholat sholat sunnah yang dilakukan setelah tidur itu semuanya tahajud, tapi tidak semua tahajud itu sholat sunnah. Paham sampai sini? Nah, jadi kita misalkan, nah sholat isyanya nanti diakhirkan, misalkan sholat dulu, habis itu sholat asar, sholat isya setelah tidur. Nah, itu termasuk juga sholat tahajud. Jadi tahajudku lebih ke ada hikmah, ada makna di balik kalimat tahajud. Makanya kan kalau sholat tahajud itu kan, sholat qiyamul lail itu kan ada yang sebelum tidur, ada yang sudah tidur. Kalau sebelum tidur kan biasanya ada istikharah, ada salat hajat, salat istikharah, ada sholat apa itu, witir. Kalau Ramadan ada tarawih, itu sholat biasanya yang dilakuin sebelum tidur. Sholat mutlak juga, sholat mutlak itu yang nggak ada sebab, nggak ada waktu, pengennya sholat aja, itu boleh. Tinggal sholat apa, usuli sunnah, tinggal usuli sunnah itu nggak perlu ada takyin. Tadi kan ada pembahasannya tuh, tidak perlu ada takyin mengucapkan sholat sunnah apa, itu nggak perlu. Kalau sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu bisa dilakuin kapanpun, kecuali di waktu haram sholat. Habis itu, gimana Kak Nina, insya Allah menjawab ya. Kalau ada sanggahan atau pendapat lain silakan bisa tanyakan juga. Ustadz mau nanya, Sadia, kalau bersin bernada waktu sholat, sholatnya batal apa enggak? Kalau bersin bernada waktu sholat, sholatnya batal apa enggak? Kan ada kalimat kudu ma'abdullah sholata min arfil mufhimi au harfaini wa illam yufhima. Sholat yang sesuatu yang membatalkan sholat karena ucapan itu kan, apa sesuatu yang disengaja. Sesuatu yang disengaja mau memberikan pemahaman, kayak misalkan, "Jangan tiba-tiba ngelindur lagi sholat, jangan," atau tiba-tiba, "Hei." Nah, itu kan ada makna, itu akan membatalkan sholat. Kalau tidak ada makna gimana? Nah, kalau disengaja tetap batal. Beda dengan kasusnya bersin. Kalau bersin bernada waktu sholat, bersin itu kan di luar kontrol kita, maka itu tidak membatalkan sholat, seperti batuk. Tapi kalau misalkan bersin dan batuknya terus-terusan yang menyebabkan mengganggu, sholat di sekitaran kita, apalagi ketika berjamaah, maka disunahkan untuk mundur dulu, istilahnya untuk membatalkan sholat dulu sampai kita, penyakit atau bersin batuknya itu tenang. Itu. Itu untuk Kak Sadia. Mudah-mudahan menjawab. Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Terus dari dia nih, dia ada satu lagi. Saya merasa bahwa sholatku kurang 1 rakaat. Boleh tidak kalau sholatnya diulang atau lebih baik sujud? Mohon ampun ke Allah. Nah, bagus nih. Ini pertanyaan yang sering terjadi di sekitaran kita, termasuk kita sendiri. Saya sendiri. Kalau misalkan kita merasa sholat kita itu kurang dari 1 rakaat dan kita tidak yakin akan hitungan sholat kita. Contohnya misalkan kita sholat isya, itu kan 4 rakaat, tiba-tiba di rakaat kita ketiga itu kita lupa. Ini tuh udah 1 rakaat, udah 2 rakaat atau 1 rakaat ya? Nah, itu kan ada muncul keraguan. Kalau udah muncul keraguan, maka tidak ada keyakinan dalam diri kita. Makanya bukan sujud sahwi
bukan juga melakukan praktek yang lain, contoh misalkan, sujud mohon ampun kalau bolehlah itu untuk istighfar, tapi tidak ada untuk sholat itu sebenarnya sholat juga itu kan istighfar kita ke Allah, tapi jawabannya itu kita melebihkan satu rakaat setelahnya. Maksudnya gimana? Kalau kita ragu di antara kita udah melakukan sholat satu rakaat atau 2 rakaat, maka kita ambil yang satu rakaat. Walaupun nanti hasilnya kita sholat isyanya 5 rakaat. Nah, itu nggak apa-apa, malah pernah dicontohkan oleh Nabi. Ada riwayatnya, cuman saya harus cari dulu karena saya nggak hafal. Mohon maaf sekali nggak bisa kasih sini. Tapi insya Allah kalau kalian kita buka kitab tentang pembahasan apa Al-Nisyan fi Shalah, itu ada pasti nemu pembahasan ini. Jadi kita melebihkan sholat. Malah Nabi juga waktu itu ini bukan berarti Nabi itu lupa, tapi kalau para ulama itu lebih ke hikmah di balik Nabi memberikan pelajaran ke kita ketika itu Nabi dikomentar oleh para sahabat sebagai makmumnya mengatakan ke Nabi, "Kenapa hari ini sholatnya 5 rakaat?" Kalau itu kalau nggak salah sholatnya sholat apa ya? Sholat asar apa sholat isya? Kalau nggak salah tuh sholat sholat asar ya. Mungkin nanti kalian, jangan ambil itunya aja, maksudnya permasalahan di sini aja, nanti saya cari-cari lagi adanya. Pokoknya, sholat yang 4 rakaat, tapi saya lupa antara asar sama isya. Intinya Nabi Muhammad itu mencontohkan ketika lupa dia sholatnya 5 rakaat dan dikomentar oleh para sahabat kenapa waktu pada hari itu sholatnya 5 rakaat. Maka Nabi Muhammad menjelaskan bahwa ketika kita ada keraguan dalam rakaat sholat, maka kita mengambil, hitungan yang lebih kecil. Itu teman-teman, Kak Dea mudah-mudahan ngejawab jadi nanti enggak ini lagi, enggak merasa bersalah lagi di sholatnya dan sudah sesuai nantinya. Itu Kak Dea. Berarti pahalanya double ya Ustaz? Maksud double sholatnya yang diulang atau rokaatnya yang ditambah berarti pahalanya bertambah? Oh, itu kalau pahala itu kan urusan Allah ya. Dan saya bukan panitia pahala. Jadi pahala sama ganjaran itu kekuasaan Allah. Jadi double mau gak double itu tergantung niat kita. Karena Allah kan bilang eee, apa, Allah menilai hambanya bukan dari apa yang dilakukan, tapi dari proses dari hati seorang hamba ketika melakukan ibadah kepada Allah. Jadi ada orang yang sholat sunnahnya banyak tapi hatinya ria, gak mungkin dapat pahala kan? Allah juga kan bilang kayak gitu. Para dalam Qurannya sama Nabi juga dalam hadisnya banyak yang menjelaskan bahwa ria itu apa menghancurkan semua pahala. Tapi kalau orang sholat sunnahnya cuma 2 rakaat tapi ikhlas tanpa ada ria, tanpa sombong, insya Allah lebih berpahala daripada orang-orang yang melakukan sholat sunnah banyak, tapi ada maksud tujuan untuk ria. Jadi nggak bisa ditentuin kalau pahala itu kekuasaan Allah. Berarti solusinya gimana tadi? Oh ini yang tadi Kak Sadia ya. Berarti solusinya gimana? Semisal terlanjur ketiduran, berarti termasuk gak sholat isya ya? Sholat isya adalah kan sholat waktunya yang sangat panjang. Dari setelah apa itu namanya mega, teman-teman tahu gak istilah mega ya? Mega itu yang kayak warna-warna di langit tuh, ada yang oranye, ada yang merah, itu hilang, itu maka nanti datang waktu sholat isya sampai muncul terbit, sampai masuk terbit fajar. Terbit fajar itu kan berarti benar-benar fajar dini, fajar yang apa? Fajar awal gitu. Mungkin kurang dari jam 3 lah kalau di Indonesia. Itu masih boleh nanti sholat isya jam 1 atau jam 2 diniatkan mengakhirkan sholat isya,
Itu kan salah satu sholat fardu yang disunahkan untuk diakhirkan, salah satunya salat Isya. Itu. Jadi salat Isyanya bisa punya nilai tahajud, punya nilai pahala tahajud di dalamnya. Kalau misalkan dilakukan setelah tidur. Enggak termasuk enggak sholat Isya. Kalau misalkan nanti sebelum subuh atau sebelum fajar terbit datang itu kita tetap sholat Isya. Tapi kalau misalkan sholat Isyanya setelah dan subuh, setelah datang terbit fajar, ya berarti itu termasuk gak sholat Isya, harus dikodok. Lanjut. Oh iya Naninda, makasih, sama-sama juga. Terus Newada Jayatu Fakirah. Apa Ustaz Jin bertanya, kalau semisal wudhu, tapi semisal basuh muka 3 kali, terus basuh telinga cuma 1 kali, apakah sah Ustaz? Soalnya saya pernah baca hadis yang bertentangan itu boleh dibasuh 1 kali saja, tapi di hadis lain menyebutkan termasuk 3 kali, itu lebih sempurna. Nah, kira-kira kalau di mix 3, nah kira-kira kalau di mix 3 sama 1 sah nggak Ustaz? Mantap. Ini sebenarnya membasuh muka dengan 3 kali itu tuh masyhur ulamanya bersepakat bahwa itu termasuk sunnah. Sunnah dalam wudhu. Jadi mau 3 kali, mau 1 kali. Maka kenapa ada hadis yang ada yang 3, ada yang 1. Maka itu karena termasuk sunnah. Ada yang 3. Saya kasih studi kasus nih. Misalkan teman-teman tiba-tiba di suatu hari, misalkan di sekolah, saya pernah tuh, di sekolah tiba-tiba air mati. Kan tiba-tiba listrik pada mati ketika waktu adzan duhur. Satu sekolah kita nggak bisa ngelakuin sholat duhur karena nggak ada air. Tiba-tiba apa? Di samping kita ada air yang ngalirnya cuma dikit. Mungkin tersedia kayak 1 galonan lah mungkin ya. Dan itu suci, nggak tercampur sama yang mustakmal atau tercampur najis. Itu satu sekolah sebisa mungkin yang wudhu itu mungkin wudhunya cuman pakai 1 cangkir kali. Pakai cangkir apa namanya itu? 1 gelas cangkir yang bekas aqua tuh. Nah, itu berarti kan nggak mungkin kita melakukan sholat 3 kali. Nah, makanya ketiga kali 1 kali itu bukan termasuk rukun, tapi termasuk sunnah. Itu teman-teman. Sah-sah aja, wajah 1 kali, tangan 1 kali itu sah-sah aja. Tapi alangkah baiknya sunnahnya kita sunnah itu kan ada untuk mensempurnakan yang wajib. Nah, wajib bukan wajib, istilahnya dianjurkan 3 kali. Itu untuk kajian. Kalau di mic boleh aja. Terus kayak dia, semisal diniatkan begitu mulu gimana? Semisal diniatkan begitu mulu sholat Isya, semisal diniatkan begitu mulu, maksudnya semisal diniatkan begitu mulu sholat Isya setelah tidur gak apa-apa kan? Kan ada pahala sholat tahajud di dalam sholat Isya. High Gris, apa istilahnya? Kayak ada resiko. Iya, high Gris, high reward, ya. Ada perjuangan besar, ada pahala besar. Ya, itu kan ada kemungkinan kita ketiduran banyak tuh. Sampai lupa sholat Isya. Nah, itu kita terima nggak mengambil resiko sampai kita nggak sholat. Nah, makanya para ulama Nusantara itu biasanya lebih ke berhati-hati. Lebih berhati-hati ke masyarakatnya. Kalau mau tahajud, sholat Isyanya nggak perlu diakhirkan. Sholat Isya aja, nanti habis itu tidur, ya sholat sunnah aja tahajudnya. Gitu. Itu kan biasanya kalau ulama di Indonesia kan kalau ceramah kayak gitu. Untuk kehati-hatian, takutnya kan kebablasan salah ininya tidurnya.
gitu. Tapi boleh nggak? Ya kalau misalkan boleh ya boleh. Kalau kita benar-benar siap atau memang terbiasa bangun di sepertiga malam, kayak gitu. Berarti nggak apa-apa kan Ustaz, kalau semisal pas basuh muka tangan kaki 3 pegang telinga rambut 1 kali ya? Nggak apa-apa nggak apa-apa. Nah Ninda, Ustaz boleh tanya satu lagi Nda? Silakan boleh. Kita 15.10, stop ya. Biasanya kita nggak lebih dari 15.10. Gimana Kak Ninda mau bertanya lagi atau yang lain? Kalau tidak ada saya mau tutup. Sabar Pak lagi nulis, siap. Iya, iya. Kalau semisal kelewat sholat asar, terus pas maghribnya itu kode sholat asar, nah itu apakah pahalanya balik, Ustaz? Soalnya katanya kan kalau nggak sholat asar nanti pahala dari pagi sampai sorenya hilang. Eh, Kembali lagi kalau urusan pahala itu sangat sangat baik itu diserahkan ke Allah. Kita itu fokus ke hati, menjaga hati, sama proses dalam ibadah kita. Itu yang lebih baik kita fokuskan. Insya Allah kalau kita dalam prosesnya baik, dalam hatinya kita terjaga, tidak ada ria, tidak ada sombong, tidak ada penyakit dalam hati kita, insya Allah pahalanya lebih besar. Jadi pahala itu lebih kayak kita serahkan aja kepada yang kuasa, kepada Allah, karena itu bukan otoritas kita. Tapi kalau misalkan pembahasannya sholat asar, terus pas maghrib itu kode sholat asar, itu boleh sholat asar di maghrib karena kode itu kan nggak ada apa istilahnya, nggak ada batasan waktu harus kapan. Jadi kapanpun ketika kita sadar meninggalkan sholat wajib di kodo. Tapi kalau urusan pahala, wallahu a'lam. Itu teman-teman. Kak, eh, kalau puasa terus berwudu kalau puasa terus berwudu kumur-kumur itu makruh. Siap, mantap, benar. Atau gimana? Iya. Kirain teh udah tahu makruh. Iya, itu termasuk makruh karena tidak. Terus untuk yang membasuh hidung juga apakah makruh? Iya, kedua-duanya termasuk makruh. Tidak membatalkan tapi makruh. Tapi kalau kumur-kumurnya ditelan, ya makruh juga. Bukan makruh apa, batal malah. Kumur-kumur habis itu kumur-kumurnya ditelan. Itu batal puasa. Nah, saya ketika izin tanya, ini terakhir ya. Ini terakhir. Izin Ustaz, ini kajian tiap malam. Oh, siap. Tiap malam minggu di Marifatuna. Silahkan masuk. Kita bisa sharing bareng-bareng ya. Jadi kalau lagi puasa gitu, kumur-kumur dan membasuh hidungnya digunakan atau tidak? Kalau takut ketelan, mending jangan. Itu kehati-hatian kita. Tapi kalau kita sudah terlatih, itu udah apa istilahnya? Udah terlatih dalam kumur-kumur membasuh hidung, insya Allah tidak membatalkan. Tapi sifatnya makruh. Tapi kan meninggalkan makruh dapat apa? Katanya dapat pahala. Walaupun kita nggak tahu pahalanya berapa. Itu otoritas Allah. Gimana? Selesai ya, teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas kehadirannya. Semangat lagi belajarnya. Kita bareng-bareng belajar bersama. Sekian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.